Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Doni Ilham Firdausi dari kelompok 2 Bahasa Indonesia. Terima kasih. Saya Nurul Syafaatul Laila dari kelompok 2. Nama saya Aprilia Narakatika, saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia serapan bahasa asing. Konsep dasar dari serapan bahasa asing ini tergantung pada dampak pergaulan antar bangsa yang menimbulkan perkembangan cakrawala budaya, keragaman budaya, dan kombinasi adat istiadat. Budaya yang dibawa oleh bangsa yang telah maju mempengaruhi budaya bangsa yang sedang berkembang. Dan salah satu produk budaya yang paling bersentuhan adalah bahasa. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Inggris, Portugis, Belanda, dan Cina. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force major, de facto, dan de jure. Unsur-unsur tersebut dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tapi cara penulisan dan pengucapannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diambil seperlunya, sehingga konteks dalam bahasa Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bahasa aslinya. Selanjutnya, kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan. Yang pertama, KH bahasa Arab di dalam bahasa Indonesia tetap dibaca KH, seperti khusus di dalam bahasa Indonesia tetap dibaca khusus. Yang kedua, OE bahasa Yunani di dalam bahasa Indonesia menjadi E, seperti fetus di dalam bahasa Indonesia menjadi fetus. Yang ketiga, OO bahasa Belanda di dalam bahasa Indonesia menjadi O, seperti komfur di dalam bahasa Indonesia menjadi kompor. Dan yang keempat adalah OO bahasa Inggris di dalam bahasa Indonesia menjadi U, seperti cartoon di dalam bahasa Indonesia menjadi kartun. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Doni Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Doni Ilham akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia, serapan dari bahasa daerah. Yang pertama ada kata serapan. Kata serapan ini yaitu kata yang diserap dari bahasa lain, tentunya khususnya dari bahasa daerah. Kata serapan ini juga sudah disesuaikan dari bentuk ejaan, tulisan, dan pelafalannya, khususnya pada ejaan, serta oleh masyarakat Indonesia ini sudah digunakan pada umumnya. Yang pertama ada ejaan serapan yang dinamakan adopsi, seperti contohnya yaitu aksara. Ejaan ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian contoh yang kedua ada ejaan kemudian yang dinamakan adaptasi. Ejaan kemudian ini berasal dari kata Minangkabau yang berkata yaitu kudian. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas tentang punktuasi. Apa sih itu punktuasi? Punktuasi menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanda baca. Bila disyaratkan lagi, pengertian punktuasi adalah simbol atau tanda yang secara umum telah disepakati dan disetujui bersama oleh masyarakat pengguna bahasa sebagai pencerminan kembali bahasa lisan dalam bentuk simbol, lambang, atau tanda baca. Macam-macam punktuasi dibagi menjadi 15. Apa saja? Yang pertama, tanda titik, tanda koma, tanda kurung, tanda petik tunggal, tanda petik dua, tanda seru, tanda tanya, tanda hubung, tanda pisah, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda elipsis, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda peningkat. Pembahasan yang nomor 2, dasar punktuasi. Dasar punktuasi dibagi menjadi 2, yaitu segmental dan suprasegmental. Unsur segmental yaitu unsur bahasa yang dapat dibagi-bagi atas bagian-bagian yang lebih kecil yang meliputi fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana.
unsur suprasegmental, yaitu unsur bahasa. Kehadirannya tergantung dari kehadiran unsur segmental yang terdiri dari tekanan keras, artikulasi, intonasi. Kalau bisa disingkat, perbedaan antara segmental dan suprasegmental itu bagian dari pernyataannya. Yang pertama, kalau unsur segmental itu pernyataannya dinyatakan dalam bentuk abjad, tulisan. Tetapi kalau unsur suprasegmental dinyatakan dalam bentuk lisan. Baik, itulah pembahasan punktuasi sesuai dengan HPUI. Terima kasih.